Hello, balik lagi di Ruang Kepo, tempat seru buat kepoin. Kemiskinan seringkali meremukkan logika seorang kepala keluarga hingga batas antara keputusasaan dan kegilaan menjadi sangat tipis. Di dunia orang dewasa, ada sebagian orang yang rela melakukan apa saja demi mengubah nasib. Bahkan jika taruhannya adalah sesuatu yang belum sempat menghirup udara di dunia ini. Selamat datang di Ruang Kepo. Hari ini, kita akan masuk ke dalam salah satu sisi paling kelam dari sekedar cerita mistis urban. Ritual pesugihan tukar janin, ini bukan sekedar kisah tentang hantu yang menakutkan. Melainkan tentang penyesalan abadi sebuah keluarga yang terikat kontrak darah, yang menuntut tebusan dari rahim mereka sendiri. Bayangkan sebuah kehidupan di mana semua masalah finansialmu mendadak lenyap dalam semalam. Utang-utang lunas, bisnis berkembang pesat, dan rumah mewah berhasil dibangun. Itulah yang dialami oleh keluarga Baskoro 20 tahun silam. Dari seorang buruh serabutan yang dihina tetangga, Baskoro bertransformasi menjadi orang paling terpandang di desanya. Namun, di dunia ini, tidak ada makan siang yang gratis. Setiap sen kekayaan yang mengalir ke rekening Baskoro dibayar dengan air mata istrinya, Ratih. Setiap kali Ratih mengandung, kebahagiaan tidak pernah bertahan lama di rumah itu. Tepat pada bulan ke-7, saat janin di dalam rahimnya mulai menendang dengan aktif. Ratih selalu bermimpi didatangi oleh sosok bayangan besar tanpa wajah yang mengelus perutnya. Dan keesokan harinya, dokter selalu menyatakan bahwa janin tersebut telah tiada tanpa alasan medis yang jelas. Rahim Ratih seolah menjadi mesin ATM yang menukarkan kehidupan dengan tumpukan harta. 20 tahun berlalu. Baskoro telah tiada, menyisakan kekayaan melimpah untuk anak semata wayangnya yang berhasil lahir dan selamat. Andra tumbuh tanpa pernah kekurangan satu hal pun. Hingga tiba saatnya dia menikah dan istrinya kini sedang mengandung anak pertama mereka. Suatu malam, saat membersihkan ruang kerja mendiang ayahnya, Andra menemukan sebuah kompartemen rahasia di balik lemari jati tua. Di dalamnya, tersimpan sebuah kotak kayu berbau melati busuk. Saat dibuka, Andra menemukan selembar kain kafan kusam dengan guratan tulisan merah yang sudah mengering. Itu adalah surat perjanjian kontrak darah. Di sana tertulis dengan jelas nama ayahnya, Baskoro. Dan sebuah kesepakatan yang mengerikan, kekayaan ini akan terus mengalir selama rahim keturunannya bersedia memberikan gantinya. Perjanjian itu tidak berhenti saat ayahnya meninggal. Kontrak itu mengikat hingga 7 turunan darah mereka. Malam itu juga, teror 20 tahun lalu kembali hidup. Istri Andra terbangun di tengah malam dengan keringat dingin yang membanjiri tubuhnya. Sambil menangis, dia memeluk Andra dan berbisik, "Mas, ada yang mengelus perutku di dalam mimpi." Dia bilang, dia datang untuk mengambil haknya. Darah Andra mendidih seketika. Dia menyadari bahwa kemewahan yang dia nikmati sejak kecil, mobil yang dia kendarai, rumah yang dia tempati, semuanya dibangun di atas fondasi kematian saudara-saudaranya yang tak pernah sempat lahir. Dan kini, makhluk hasil perjanjian ayahnya datang untuk menagih anak pertamanya sendiri. Andra dihadapkan pada pilihan dewasa yang teramat menyiksa, melepaskan seluruh harta kekayaan ayahnya dan jatuh miskin demi menyelamatkan darah dagingnya. Atau membiarkan ritual itu berlanjut demi mempertahankan kenyamanan hidup yang sudah terbiasa dia nikmati. Banyak orang mengira, memutus lingkaran setan pesugihan semudah membakar kertas perjanjian atau membuang barang-barang keramat ke laut. Andra mencoba melakukan itu semua. Dia membakar kotak kayu itu, dia menyumbangkan sebagian besar hartanya. Dia membawa istrinya lari sejauh mungkin dari rumah tersebut. Namun, kontrak darah bukanlah tentang tempat atau benda. Kontrak darah mengalir bersama sel darah merah di dalam tubuh Andra sendiri.
Tepat di usia kandungan bulan ke-7, bayi mereka lahir secara prematur. Namun dengan satu keanehan, sang anak lahir dengan tanda lahir berbentuk guratan lingkaran hitam sempurna di dadanya. Sebuah tanda kepemilikan yang mutlak. Andra tahu dia berhasil menyelamatkan nyawa anaknya hari ini, tapi dia tidak pernah tahu apa yang akan diminta oleh kegelapan itu saat anaknya dewasa nanti. Pesugihan tukar janin mengajarkan kita satu hal yang sangat mahal, bahwa keserakahan orang tua di masa lalu seringkali menjadi penjara seumur hidup bagi anak cucunya di masa depan. Harta bisa dicari, tapi kedamaian jiwa yang terjual tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Jika kamu berada di posisi Andra, apa yang akan kamu lakukan untuk melindungi keluargamu dari kesalahan masa lalu orang tuamu? Tulis pendapat atau sudut pandang dewasamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik suka, bagikan cerita ini, dan ikuti terus Ruang Kepo. Sampai jumpa di misteri selanjutnya.